dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, di video ini kalian nanti tonton dan cermati mengenai video pembelajaran itu ya. Silakan ditonton. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kerjasama ekonomi ASEAN yang merupakan rangkuman materi tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Kemudian yang kedua, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai. Banyak sekali kerjasama yang dilakukan negara-negara ASEAN. Salah satunya dalam bidang ekonomi. Apa saja bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi? Ada banyak. Pembukaan pusat promosi. Nah, sudah dicermati videonya anak-anak? Sudah. Jika sudah, sekarang kalian bentuk kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Ayo cepat. Cepat. Hitungan ke-5. 1, 2. Sudah semua dapat kelompok? Ada yang tidak dapat kelompok? Tidak. Berarti sudah semua ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Nah, sekarang kalian diskusikan dalam kelompok mengenai peta pikiran di depan. Perhatikan mengenai peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Diskusikan dulu berdasarkan video tadi di rumah kalian kan sudah membaca teks yang berjudul apa? Teksnya pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Nah, videonya juga sudah kalian tonton tadi. Berdasarkan teks dan video tersebut, kalian diskusikan mengenai peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Mengerti? Jika sudah mengerti, silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Diskusikan dengan teman kalian, buka LKPD-nya. Di situ juga sudah terdapat ininya, apa namanya, teksnya. Diskusikan ya.
ekonomi dalam lingkup ASEAN. 1. Ikut serta dalam MEA tanah kurung masyarakat ekonomi ASEAN. 2. Menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. 3. Mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutan sertaan kerjasama sektor industri. 4. Menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang semangat, ayo. Kelompok 2, silakan perwakilan kelompoknya. Yang lain perhatikan. Peranan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ikut serta dalam MEA masyarakat ekonomi ASEAN, menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri, menjadi salah satu pelaku ekspor dunia per barang. Ya, bagus sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir, kelompok 3, silakan. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ikut serta dalam MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. 2. Menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. 3. Mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. 4. Menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, nah perhatikan ke depan. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, ikut serta dalam MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. Yang ketiga, menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Yang keempat, menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Nah, itu adalah posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, ada ditanya mengenai materi tersebut. Ada yang belum kalian pahami? Ya. Berarti sudah ya? Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, dalam teks tersebut terdapat peran negara-negara ASEAN. Ya. Terdapat cenderamata terbuat dari magnet. Di dalam teks kan ada ceritanya cenderamata terdapat dari magnet. Magnet tersebut bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi. Misalnya di pintu kulkas. Nah, sekarang ibu tanya. Siapa tahu atau siapa yang tahu apa itu magnet? Angkat tangan. Apa itu magnet? Ya, Ray Desi, apa itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Ya, benar sekali. Magnet, perhatikan ke depan anak-anak. Magnet adalah sebuah kemampuan suatu benda untuk menarik sebuah benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Ya, magnet memiliki dua apa? Dua kutub. Ada kutub selatan dan kutub utara. Ya, bagus sekali Rai. Nah, perhatikan lagi ke depan. Di depan sudah ibu tampilkan macam-macam magnet. Gambar yang pertama itu, dengan gambar itu namanya magnet batam. Gambar kedua ialah magnet silinder.
tersebut. Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi. Media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang sebuah materi pelajaran tematik jenis-jenis magnet kelas 6 tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk banyak orang. Pengertian magnet. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar, salah satu ujungnya selalu menunjukkan ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos. Magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet dapat menghasilkan sebuah gaya yang disebut dengan gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda yang dapat ditarik atau didorong magnet disebut dengan benda magnetis, misalnya besi, peniti, dan sepaku. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda diamagnetis, misalnya kayu, plastik, dan gabus. Jenis-jenis magnet. Dilihat dari bentuknya, magnet dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya: pertama, magnet batang; kedua, magnet U; ketiga, magnet jarum; keempat, magnet tabung; dan kelima, magnet lingkaran. Sifat-sifat magnet. Pertama, magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kedua, magnet memiliki gaya magnet yang sangat kuat pada kutub-kutubnya. Ketiga, magnet memiliki gaya magnet yang lemah pada bagian tengahnya. Keempat, apabila kutub magnet yang senama atau sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Kelima, apabila kutub magnet yang tidak senama atau tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sering kita jumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet itu, yaitu singkatan dari nor yang berarti utara. Sedangkan S yang berarti kutub selatannya merupakan singkatan dari south yang berarti selatan. Mengenai apa tadi anak-anak? Magnet. Tentang jenis-jenis magnet. Nah, tugas kalian sekarang juga berdiskusi, masih dalam kelompok ya. Diskusikan mengenai satu, jenis-jenis magnet. Kedua, apa arti simbol U pada magnet? Ketiga, apa arti simbol S pada magnet? Silahkan kalian diskusikan dulu, kemudian jawaban kalian tulis di dalam LKPD. Diskusikan dulu, setelah ketemu jawabannya tulis di LKPD ya. Semuanya. Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Sudah mengerti? Sudah, sekarang kerjakan. Silahkan diskusikan dulu. Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Sudah mengerti? Ya, kerjakan sekarang. Selesai anak-anak diskusinya? Ya, semangat dong jawabnya. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, harus semangat semuanya ya. Nah,
Ya, magnet ladang berbentuk magnet yang berbentuk U, lingkaran. Berbentuk magnet yang berbentuk lingkaran. Ya, benar sekali jawaban dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Lagi loh ya, tepuk semangat. Semangat. Ayo, kelompok 1 silakan. Baca jawabannya. Nama magnet. Berdiri menghadap ke teman. Silakan. Nama magnet batang berbentuk balok. Silinder berbentuk jarum. Jarum berbentuk jarum yang mengarah ke arah lainnya. Lingkaran berbentuk U. Nama magnet lingkaran berbentuk lingkaran. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok yang terakhir, silakan. Nama magnet batang berbentuk balok. Silinder berbentuk tabung. Jarum berbentuk jarum yang menghadap kedua arah yang berlainan. Magnet ladang berbentuk magnet lingkaran berbentuk lingkaran. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, bagus sekali jawaban kalian ya. Berarti kalian benar-benar berdiskusi. Tadi yang pertama itu jenis-jenis magnet. Apa saja jenis-jenis magnet? Magnet batang, Silinder, jarum, ladang, dan lingkaran. Nah, yang kedua, apa arti simbol U pada magnet? Apa artinya? Angkat tangan. Ya, raih. Ya, benar sekali. Simbol U itu menunjuk pada arah utara. Yang nomor 3, apa arti simbol S pada magnet? Angkat tangan yang lain. Ya, Rasti. artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan magnet. Iya, benar sekali. Simbol S pada magnet menunjukkan arah selatan. Ya, tulis jawaban kalian dalam LKPD. Sudah? Ya, kalau sudah, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Teks formulir. Kalian pernah menulis teks formulir atau mengisi teks formulir? Pernah? Pada saat apa? Pada saat masuk sekolah, mendaftar di sekolah ya. Pada saat kalian mendaftar ke sekolah, kalian disuruh menulis formulir pendaftaran. Benar sekali. Perhatikan dulu ke depan. Teks formulir. Teks formulir adalah suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian lain yang tidak tetap. Bagian-bagian dari teks formulir, yakni bagian kepala, berisi mengenai nama lembaga, alamat, hingga nomor telepon. Instruksi berisikan informasi mengenai tata cara pengisian formulir dengan tepat dan benar. Bagian badan berisi mengenai data-data keterangan yang harus diisi secara lengkap, seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian bagian penutup berisi tempat dan tanggal pengisian formulir beserta nama lengkap serta tanda tangan.
Bisa. Yang semangat dong. Bisa. Ya. Meningkatkan semangat kalian, mari kita bernyanyi lagu nasional. Satu Nusa, Satu Bangsa ya. Guru yang pimpin. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air bersama, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih. Siapa yang mau duluan? Dari kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Ayo cepat-cepat. Ya. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Jawaban. Tujuan formulir. Nomor 2. Apa tujuan dari formulir A? Untuk daftar menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN. Apa tujuan dari formulir B? Untuk daftar diri mengikuti kegiatan yang menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 yang semangat ya. Ayo tepuk semangat. Semangat. Yang keras tepuk semangat. Semangat. Ya. Kelompok 2. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Untuk daftar menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN. Benar sekali, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Walaupun masih malu-malu ya kelompok 2-nya, kasih tepuk tangan biar lebih semangat. Ya, kelompok 2 tepuk tangan dulu kelompok 2. Kelompok 3 yang terakhir, silakan. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mengapa? Kelompok 1 ya. Ayo semangat semuanya. Perhatikan ke depannya. Lihat semuanya. Formulir A dan formulir B. Apa yang kalian temukan dalam kedua formulir itu? Apa saja yang kalian temukan? Terdapat ini apa namanya? Judul formulir. Ya, ini adalah judul formulir. Ini judul formulir. Kemudian apa lagi yang kalian temukan? Kolom pengisian identitas diri. Iya, kolom pengisian identitas diri. Ini juga sama, isi kolom identitas. Kemudian apa lagi yang kalian temukan? Kolom pengisian minat atau jenis yang akan diikuti. Ini untuk kolom akan diikuti. Kemudian apa lagi yang kalian temukan pada bagian bawahnya? Catatan tambahan. Ya, benar sekali, ada catatan tambahannya. Dan yang terakhir juga ini adalah kolom tanda tangan. Nah, itu adalah formulir A dan formulir B. Kemudian apa perbedaan? Apa perbedaan antara kedua formulir? Terletak pada tujuan formulir. Formulir A tujuannya apa? Mengikuti Identitas diri. lomba cerdas cermat. Formulir yang B apa? Jenis
Tadi itu kita belajar apa saja? Alif ya, Alif, silakan Alif. Negara ASEAN. Ya, apa lagi? Oh iya, Rasti, silakan Rasti. Ya, apa lagi? Ya, benar sekali. Sudah bisa Rasti menyimpulkan ya. Tadi itu kita sudah belajar peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Terus perannya apa saja? Dalam atau masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, dan juga menjadi salah satu muslim bagi ASEAN. Ya, pendidikan ASEAN Asian Fertilizer Project sebagai berbagai ada apa saja? Dan yang terakhir tadi kita belajar teks formulir. Teks formulir adalah suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi nilai kata atau informasi. Ya, juga materi yang dapat disampaikan ialah tadi contohnya materi yang berulang mengenai materi yang sekarang ibu akan mengadakan tes mengadakan evaluasi. Nanti kalian kerjakan evaluasi ini yang belajar. Kalian kerjakan jangan serius. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Untuk tugas kalian di rumah, silahkan dibaca dulu bukunya. Tema 5, pembelajaran 2 ya, pembelajaran berikutnya. Nanti pertemuan besok kita akan membahas mengenai cara membuat magnet ya. Kalian baca dulu di rumah mengenai cara-cara pembuatan magnet.